Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan penelitian kita di mata kuliah teknik pengelasan ya. Pada kesempatan hari ini saya ingin tetap menyampaikan materi secara asinkron begitu ya melalui video ini ya. Hari ini kita akan bicara tentang beberapa proses pengelasan fusi. Yang dimaksud dengan proses pengelasan fusi itu adalah proses pengelasan secara cair gitu ya. Jadi pengelasan yang dilakukan dengan cara mencairkan kedua buah material yang akan disambung ya, dua buah material atau lebih yang akan disambung. Itu caranya adalah dengan cara fusi cair ya, dan cara mencairkan material utamanya. Nah, beberapa karakteristik umum pada proses-proses pengelasan fusi yang ada beberapa di sini ya. Misal proses pengelasan joining proses itu ada silted metal yang kita kenal sebagai SMAW biasanya, submerged alk ya, gas metal, gas tungsten, fluoroat, oxyfuel ya, terus elektron beam, laser beam ya. Ini adalah tabel dari cara operasinya, dari cara efek keuntungannya ya, adalah skill level di dalam pelaksanaan, welding positionnya sudah apa, terus current tab-nya pakai apa, distortionnya bagaimana, dan cost of equipment-nya seperti apa ya. Kalau kita bicara tentang shielded ya, shielded metal itu adalah dioperasikan secara manual. Contohnya apa? Dia portable dan fleksibel. Skill levelnya high ya, tetap dia harus punya kemampuan yang lumayan tinggi. Ya, kenapa? Ya karena dibutuhkan sebuah skill, gitu kan. Skill, latihan, ya, latihan ngelas ya dari posisi apapun itu kan. Maka kenapa di position welding ini, welding position itu semua posisi harus bisa dilakukan dengan cara shielded metal arc welding. Mau posisi di bawah tangan, mau posisi di atas tangan, mau posisi horizontal, vertikal, ya di atas kepala pun bisa menggunakan adalah shielded metal arc welding ya. Gitu. Ya, menggunakan apa, harus apa, AC dan DC juga bisa, DC 1-2, dan cost-nya itu dia rendah gitu ya, perawatannya ya. Terus standard arc welding ya, operasinya itu secara otomatis ya, keuntungannya adalah high deposition ya, terus skill levelnya apa ya, dari rendah sampai medium ya. Kenapa kok dari rendah sampai medium ya, karena memang operasinya secara otomatis, jadi tidak perlu skill yang terlalu tinggi ya. Otomatis itu tinggal setting dari awal seperti apa, dia tinggal jalan ya. Welding posisinya kita apa? Welding posisinya hanya flat dan horizontal. Flat itu berarti di bawah tangan, dan horizontal itu adalah posisi searah sumbu X di depan wajah kita, di depan kita gitu. Ya. Terus harusnya memakai tipe AC ada disebut bisa ya. Distortionnya 1-2, terus ya cost of-nya itu medium karena otomatis itu justru dia membutuhkan cost of equipment yang sedang kan begitu. Selanjutnya adalah ada gas metal arc ya, semi automatic or automatic. Jadi gas metal arc GMAW kalau kita kenal itu bisa kita gunakan secara semi otomatis atau malah full otomatis. Ya, tinggal bagaimana kita membelinya yang seperti apa ya. Ya, contohnya adalah hanya untuk metal ya. Skill level requirednya apa, low sampai high ya. Jadi dari rendah sampai tinggi. Posisinya semua karena itu hampir sama dengan circuit metal tadi ya. Ya, semua posisi bisa digunakan. Ya.
Karena tipenya apa? Karena tipenya DC, ya, dia pakai arus DC. Ya. Distortionnya ternyata dia lebih tinggi 2 sampai 3. Terus cost of equipment-nya ya itu adalah medium sampai tinggi. Ya, karena apa? Kan butuh, kalau sudah bicara tentang semi otomatis atau otomatis full begitu ya butuh sebuah perawatan yang sangat lumayan tinggi. Terus gas tungsten out ya. Gas tungsten sama aja. Ya operasinya bisa manual atau otomatis ya. Mau metal atau metal, skillnya itu low sampai tinggi ya, dari rendah sampai tinggi. Dan di semua posisi ya, di semua posisi bisa digunakan untuk pemasangan itu. Dan arusnya pakai AC DC, distortionnya 2 sampai 3 dan cost of equipment-nya ya medium, dia sedang ya. Dan mungkin ada oxy-full gitu kan. Ya, oxy-full itu ya, oxy-full itu ini ya, las oksigen itu kan ya. Lah oksigen. Dia operasinya manual. Kalau otomatis gimana otomatis nggak bisa. Maka keuntungannya adalah portable dan fleksibel karena hanya menggunakan gas oksigen sama gas asetilin. Ya. Skill levelnya justru sangat tinggi, high, karena tidak semua orang itu bisa menggunakan pengelasan oxy-full. Ya. Ya, misalnya pengelasan asetilin begitu, orang yang bisa ngelas seldit atau SMAB atau KMAB belum tentu dia akan bisa mengoperasikan jenis pengelasan menggunakan jenis oxy-full ya, atau asetilin gitu ya. Dan patient weldingnya sama, semua posisi itu bisa dilakukan kan begitu. Namun ternyata distortionnya tinggi 2 sampai 4. Efek distorsinya, perubahan bentuknya sangat tinggi karena karena dia mencairkan dan menggunakan oxy-full, dia pakai api yang sangat membara gitu kan. Nah, dia sangat tinggi. Namun cost of equipment-nya rendah. Ya, itu ya beberapa karakter umum proses pengelasan fusi. Nah, ini adalah nyala asetilin atau oxy-full tadi yang digunakan pengelasan. Ya. Ini contoh ya, nyala-nyala apinya kan kita bisa melihat. Kalau nyala api neutral flame, ya kita kalau begini maksudnya inner core-nya. Lihat, inner core-nya kalau seperti ini, ya ini dengan inner core namanya, seperti ini, ya bisa nyampe berapa? 3000 derajat Celcius. Gitu kan. Ini ya, bisa sampai 1000 yang nyala api ini biasa 1200. 200-an kan gitu kan. Ini juga biasa 2000. Ini Fahrenheit-nya ya, ini Celsiusnya ya. 1200 semuanya. Ini adalah outer ya. Outer electrode-nya. Yang kedua, yang ketiga adalah oxidation flame ya. Ini ada inner core-nya yang di sini. Bentar. Nah, ini adalah inner core-nya. Ya. Ini adalah menjadi inner core itu menjadi inti api yang bisa mencairkan material yang kita telas. Kita tidak akan bisa mencairkan material yang akan kita telas dengan pakai ini. Ya. Ini nggak bisa. Pakai ini nggak bisa. Ya. Yang bisa apa ya ini? Kita pakai inner core. Ya, inner core. Ya, karena di sini ya apa namanya, temperatur yang dihasilkan itu sangat tinggi gitu. Terus yang ketiga adalah yang C ini adalah carburizing atau reducing flame acetylene filter. Ya, ini ada di sini juga menjadi inner core juga ya, break luminous inner core gitu ya. Ini adalah acetylene filternya dan ini adalah bu envelope-nya gitu ya. Nah, maka 3 jenis dasarnya tadi yang digunakan pada operasi oxy-full gas welding atau cutting ya. Jadi ternyata metode pengelasan oxy-full atau asetilin itu tidak hanya bisa digunakan untuk penyambungan saja, namun juga bisa untuk memotong plak. Ya, maka pada pengelasan oxy-full atau asetilin itu menyediakan berbagai macam
blender ya, blender atau gagang itu kan ya. Itu supaya kita memilih menyambung plat seperti apa kita untuk menyambung atau untuk memotong ya. Bahkan kalau untuk menyambung saja itu blendernya itu ada macam-macam ukurannya, ada ukuran yang kecil, ada sampai ukuran yang besar. Yang besar itu biasanya untuk memotong gitu kan ya. Nah, ini namanya blender ini ya. Ini namanya blender ya, tox ya, ada bahasa kerennya tox ya, yang digunakan pada pengelasan si acetilin ya. Gambar 1 yang A adalah gambaran umum, B adalah penampang toxnya. Ini penampang kalau kita dibelah dari samping itu, inilah modelnya. Ada saluran, ada 2 valve, 1 saluran untuk oksigen, 2 saluran untuk acetilin gitu. Ya, dan sebenarnya ada juga untuk kontrolnya. Mana kan ini? Kontrol valve-nya ini. Ini kontrol valve-nya. Ini kontrol valve. Ini kontrol valve-nya. Kan gitu. Ya. Setelah keduanya dibuka begitu, maka akan di-mixing di chamber di sini ya. Maka percampuran antara dua hal ya, pencampuran antara oksigen sama asetilin itu sehingga menghasilkan nyala api. Maka tabung ya, ada 2 tabung oksigen dan tabung asetilin ya. Ini modelnya seperti ini ya. Nah, ada pengelasan tekan gas ya. Bagaimana model ketika kita melakukan pengelasan tekan gas ya. Nah, ini menjadi ilustrasi skematik proses pengelasan dengan gas dengan tekanan ya. Ya, kita sini ada gas, ada oksigen dan CO2H2 begitu. Ini ada tox, ini toxnya ya, atau blendernya, dan flame heating of surface ya. Ini ada clamp ya, flame heating ya of surface begitu. Setelah itu, nah ini masuk begitu kan, terus setelah itu diangkat ya, torque withdraw ya, gitu. Nah, ini ada acting force, ada tekanan, terus ada gas di sini. Baik, selanjutnya adalah kita melihat las busur listrik atau sheet metal arc welding SMAW. Ya. Gambar ini ya, gambar yang atas ini adalah sebuah ilustrasi skematik proses pengelasan dengan elektroda terselubung ya. Shielded metal arc ya. Ya, sekitar 50% operasi di industri ukuran besar menggunakan proses ini ya. Jadi ini shielded metal arc ya. Itu menyerahkan pengelasan SMAW kan begitu ya. Jadi kebanyakan di industri itu yang menggunakan pengelasan SMAW gitu kan. Dimana ini ada coatingnya, masa ada yang bungkus elektroda itu ya. Ada ini adalah solid slag ini elektroda dan shielding gas ya. Shielding gas itu adalah untuk melindungi cairan material yang sudah mencair dari gas-gas yang masuk di dalam material tersebut. Karena kalau tidak ada shieldingnya, itu akan menyebabkan banyak porositas. Karena apa? Banyak udara yang bisa masuk ke dalam hasil pengelasan, sehingga akan ada porositas. Nah, yang di bawah ini adalah ilustrasi skematik operasi welding ya, metal welding, dikenal juga sebagai stick welding ini ya. Misal ini alatnya ya, alat listrik begitu ya. Nah, ini ada kabelnya ya. Ini ada kabel groundnya, sama ini ada yang pegangannya ya. Elektroda holdernya begitu kan. Ini ya. Outnya. Ini ada benda kerjanya. Gitu. Nah, ini las dalam dengan lintasan jamak. Maksudnya apa? Ini satu kondisi di mana pengelasan yang telah dilakukan secara berulang. Dan gambar ini adalah setelah hasil pengelasan itu dilakukan pemotongan dari samping ya. Dipotong dari samping. Jadi pengelasan itu kan mungkin karena platnya tebal ya.
sehingga dibutuhkan kampuh, mungkin mau kampuh I, mau kampuh V, double V, kampuh apa begitu, maka dilakukan beberapa pengelasan. Ini pengelasan pertama, ini pengelasan kedua, belum cukup ya, kalau sekali nggak bisa karena mungkin tebal. Dua, ini ketiga, ya ini keempat, ini kelima, ini keenam, 7 sama 8. Jadi ada 8 kali pengelasan. Ya, ada 8 kali pengulangan. Maka kalau dilihat dari samping ketika hasil pengelasan dibelah, begitu dari samping kelihatan bahwa ini loh seperti numpuk-numpuk begitu. Ya. Nanti kita akan bicara tentang metalurgi juga ya nanti ke depannya. Kita akan khusus bicara tentang metalurgi pengelasan seperti apa. Ya, ini hanya gambaran saja secara makro bahwa pengelasan itu ya bisa dilakukan sampai berulang kan gitu. Nah ini kelas busur dam ya, submerged up welding SAW. Ya, ini ilustrasi pengelasannya ya, bisa dilihat ada mesinnya, ada material, ya workpiece-nya, ada backing, ada well backingnya atau plat dasarnya juga. Ya, ada reel ya, untuk apa namanya wear. Ini adalah motor, belfit motor ya, untuk reel untuk meletakkan elektroda atau fillernya, hoppernya, flux hopper untuk melindungi dari oksigen yang masuk nanti. Ini GMAW ya, GMAW itu ini lihat ya, solid wear electrode. Ya, solid wear electrode ini adalah fillernya, ya filler tambahan untuk menyambungkan material, 2 material atau lebih gitu ya. Ini ada current konduktornya, ada shielding gasnya. Shielding gasnya itu ini ada gas untuk melindungi dari porositas ya, dari udara masuk ke dalam pengelasan. Ada nozzle shielding gas nih ya, shielding gas. Ini adalah aliran gas ya. Ini adalah efek dari shielding gas. Peralatan yang digunakan untuk GMAW begini ya, sama ya. Ada alatnya dan semuanya, ada gunnya juga, ada wearnya juga. Ini adalah flux cord at welding. Schematiknya seperti ini ya, nanti bisa dilihat ya. Electrogas welding, ya dia mengenai electrogas welding, namanya electrogas welding. Ya, ini skematiknya bahwa kita bisa melihat welding gunnya ini ya, inilah welding gunnya. Ini ada udaranya masuk begitu ya, ada drive rollnya, ada rollnya, wire weldingnya, tetap ada penambahan seperti GMAW begitu kan ya, seperti itu ya. Peralatan pengelasan elektroslag begitu. Gas GTAW, GTAW kan hampir sama dengan apa namanya GMAW tadi kan gitu. Sama-sama menggunakan gas tungsten yang dulu disebut bagian plastik tungsten inner gas ya, inner gas gitu ya, di mana ini adalah ada electrical konduktornya, ini adalah tungstennya, elektrod ya, elektroda tungsten ya. Kenapa dikatakan sebagai tungsten ya, karena wire atau elektrodanya itu dari tungsten ya, inner gas ya, begitu ya. Gas steknya, fillernya ini gitu. Plasma at welding, ada plasma ya, 2 jenis proses pengelasan busur plasma ya. Ini adalah ya sama-sama, ini ada tungstennya di dalamnya, di core-nya, tungsten elektrodanya, ada gasnya di sekitar ini, gas plasma, dan shielding gasnya ini gas pelindung ya, begitu. Nah ini salah satu contoh, bukan metalurgi tapi ini foto makro ya. Foto makro ketika setelah selesai dilakukan pengelasan sinar laser ya, tungsten itu kan itu. Ini dibelah, diamati, setelah melakukan etching juga ya, itu juga ada ini. Ini adalah foto secara makro. Nah, ini contoh pengelasan laser yang digunakan pada pisau cukur, biasanya pakai laser. Pemotongan dan nyala api dengan garis saluran. Nah ini tadi sejak awal saya terangkan bahwa di dalam pengelasan oksigen atau asetilin itu ya mau digunakan untuk apa blendernya, toksnya, apakah untuk menyambung atau
untuk melakukan pemotongan, kan gitu. Kalau untuk pemotongan ini pakai blender Atox yang besar. Nah, gitu ya. Kira-kira untuk kuliah kita pada hari ini, ya saya kira saya cukupkan. Monggo untuk kelas A dan kelas B ini link akan saya sertakan di e-learning. Mohon disimak dan jangan lupa absensi, karena rekod absensi akan saya rekap di akhir-akhir semester. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.